kasih dalam Tuhan, kita sampai pada bagian yang kelima. To entrust a thing to one, itu His fidelity. Artinya bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita atau sesuatu kepada seseorang. Karena apa? Karena His fidelity, artinya karena kesetiaannya. Ya, coba kita akan melihatnya bersama. Saya ulangi lagi untuk hal-hal seperti yang kita lihat, 3 primitive root, ada pisteo, pistis, ya, pisteo itu kata kerja, pistis kata benda, iman dan percaya ini. Kemudian dipengaruhi oleh peito, ya, kata bahasa Yunani yang artinya God's divine persuasion, di mana Allah bekerja dengan membujuk, meyakinkan, berusaha menyenangkan, menenangkan, menyogok, menjadi yakin dan membuat kita menaatinya. Ya, ini arti kata percaya, dan kita sudah lihat dari bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang adalah saat ini to entrust a thing to one. Ini adalah bicara tentang His fidelity, kesetiaannya. Dan ini dibingkai dalam proses kita berexperience dengan Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan persuasinya dalam kehidupan kita. Itu makanya Tuhan katakan, atau Rasul Paulus menyatakan di dalam Roma pasal 8, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara yang terkasih, coba kita lihat apa arti percaya dalam hal seperti ini, dalam bagian kelima ini. To entrust a thing to one, His fidelity, di dalam kesetiaannya. Artinya begini, bahwa di dalam begitu banyak pengertian tentang percaya, pada satu waktu kita akan sampai pada arti percaya yang kelima ini. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat dari Daud, ya, dan Salomo, ya, sama-sama dua orang ayah dan anak yang luar biasa. Kalau kita lihat pertama, Daud itu penuh hikmat, tetapi jauh lebih berhikmat Salomo. Ya, dia diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Daud itu kaya, tetapi Salomo lebih kaya lagi. Daud istrinya ada beberapa orang, banyak. Salomo bisa 1.000, 700 dan 300 gundik-gundik dan istrinya. Kemudian Daud tangannya berdarah, tetapi Salomo tidak, karena dia makanya dibilang bahwa dia bisa membangun bait Allah. Daud dikasih Tuhan, sebenarnya Salomo harusnya juga diberi nama Yedijah, artinya beloved of Jehovah, sama seperti nama Daud, tetapi oleh Daud dinamakan sebagai Salomo, Shalom, ya, dua orang yang berbeda. Tapi kita akan melihat bagaimana seorang yang bernama Daud ini. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kita mengenai bagaimana Daud ini memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa. Ini adalah ketika anak dan istri mereka ditinggalkan di Siklag, dan kemudian tanpa mereka sadar strategi dari orang Amalek, dia memotong dan akhirnya menjarah atau menawan akan keluarga daripada Daud dan pengikut-pengikutnya. Ya, ini kisahnya ketika orang Amalek memotong jalannya Daud dan akhirnya menawan akan keluarga mereka. Anak dan istri mereka ditawan. Ini dari film King David, di mana terjadi perang antara Daud dan Amalek. Ya. Dan akhirnya istri-istrinya mereka ditawan seperti itu. Apa yang terjadi pada Daud? Hal ini dinyatakan dalam pertama Samuel pasal 30 ketika berbicara tentang Siklag dan Amalek. Dan ketika Daud sampai di Siklag, ia melihat kotanya terbakar habis, keluarganya pergi tidak tahu kemana. Dan akhirnya mereka tahu bahwa itu semua karena orang Amalek, dan semua orang menangis dan putus asa. Karena apa? Sanak keluarga mereka yang mereka cintai itu ditawan oleh orang Amalek. Nah, coba kita lihat pergumulan dari seorang Daud dalam pertama Samuel pasal 30. Ya. Kita lihat langsung pada ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini berarti pergumulan, penderitaan batin yang luar biasa dialami oleh Daud dan tentaranya.
Nah, kemudian ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yaitu ini Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi di sini yang luar biasa, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, jadi ini adalah kisah tentang bagaimana pergumulan yang begitu luar biasa yang dialami Daud. Bahkan dia sebagai raja mereka itu hampir saja mau dilempari karena kepedihan hati yang demikian. Nah, ketika masuk dalam pergumulan seperti itu, lalu dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Padahal tidak ada lagi dasar percaya, ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud melakukan hal ini. Nah, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Lalu Daud pergi dan mencari tahu siapa musuhnya. Dia datang kepada Tuhan. Dia kuatkan dulu dirinya di hadapan Tuhan. Nah, arti kata encourage, ya, bahasa Inggris, atau jasak dalam bahasa Ibrani, ya, apa artinya? Nah, itu artinya menguatkan hati. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya dari dalam, karena stemnya hipail artinya apa? Refleksi dia ke dalam dirinya. Wah, Tuhan, kondisi seperti ini bagaimana ya? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Saya tidak punya kesanggupan. Dia merefleksikan Tuhan dalam kehidupannya, dalam dirinya. Dia bertanya dalam dirinya, mengambil kekuatan dari dalam hatinya, ya. Nah, ini yang disebut dengan menguatkan diri sendiri. Dia katakan, aku harus kuat. Aku harus kuat menanggung semua ini karena Tuhan tetap ada dan tetap bersama. Itu dia, menguatkan iman percayanya sendiri. Karena apa? Karena kita manusia pada satu waktu bisa sampai pada titik ini ketika semua parameter duniawi semua habis, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Apa yang kita mau gantungkan? Kita hanya bisa masuk ke dalam hati kita, mengambil kekuatan dari percaya yang mungkin sudah tinggal sedikit, ya, dan kita menguatkan hati kita untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Ambil kekuatan batin dari dalam. Nah, ini adalah butuh orang-orang yang sudah berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga apa? Yang kita bicara pada bagian keempat, intellectual faith, itu sudah ada dalam dirinya. Daud ini sudah punya kekuatan itu, tapi ketika semua hal menjurus kepada hal-hal yang sudah tidak baik dalam kehidupannya, seolah-olah dunianya runtuh seperti itu, dia apa? Mengambil kekuatan dari dalam batinnya. Ini butuh iman pengharapan yang kuat. Sehingga saya katakan di arti percaya yang lain, ini butuh belajar mengenal Tuhan terus-menerus. Dan ketika sesuatu yang luar biasa dahsyat terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa mengambil itu menjadi kekuatan kita. Kita coba lihat, ya. Daud berkata dalam beberapa mazmur, ya. Dalam Mazmur 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia boleh melihat segala sesuatu runtuh, tetapi kasih Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Dan pasal 110 sampai 100 beberapa itu dikatakan di pasal 117 ayat 2. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi ketika ini ada dalam kehidupan Daud, statement-statement ini dia keluarkan. Kenapa? Dia sudah belajar dengan luar biasa. Dan pada saat dunianya mau runtuh seperti itu, ini keluar dari dalam hatinya. Saudara yang terkasih, ada sebuah lagu yang saya mau perlihatkan kepada kita, Trust His Heart, ya. Artinya apa? Kita hanya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mempercayai hati Tuhan yang luar biasa. Walaupun semua parameter yang terlihat, semua kejadian dan peristiwa itu tidak lagi mendukung akan iman kita. Ya, saya mengajak kita untuk melihat lagu ini, Trust His Heart. Jadi
mempercayai akan hatinya Tuhan. Seperti apa kita mau disampaikan bagi kita saat ini? Kita lihat kata-katanya seperti apa. Semua hal bekerja untuk kebaikan kita. Meskipun kadang kita melihat bahwa tidak bisa terjadi atau lihat bagaimana mereka bisa bekerja untuk kita itu. Tetapi perjuangan yang menghancurkan hati kita menjadi dua, ya. Dan kadang-kadang membutakan kita terhadap kebenaran. Jadi kita kadang-kadang tidak melihat kebenarannya seperti apa. Tapi kita harus percaya bahwa Allah kita tahu yang terbaik untuk kita. Dan jalan-jalannya itu bukan milik kita, bukan seperti yang kita inginkan, bukan milik kita. Jadi saat jalur kita, ya, menjadi redup, ya, dan kita tidak bisa melihat akan Tuhan itu, kita harus ingat satu hal, bahwa Engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini dikatakan bahwa Allah itu begitu bijaksana sampai tidak mungkin dia mistaken, dia salah. Dan Allah itu juga terlalu baik sehingga tidak mungkin dia tidak baik bagi kita. Jadi ketika kita tidak mengerti dan kita tidak bisa melihat bagaimana planning Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harusnya trust His heart, kita hanya bisa percaya akan hatinya. Ketika kita tidak mengerti apapun, ya, dan kita tidak melihat bagaimana jalannya, kita tidak bisa melihat bagaimana tangannya bekerja untuk kita. Kita hanya bisa apa? Hanya bisa percaya kepada hatinya yang luar biasa, hatinya yang tidak pernah meninggalkan kita, hatinya yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Saudara, mari coba kita refleksikan dan aplikasikan bagi kehidupan kita. Saya mau katakan, bersediakah kita walaupun dunia ini sudah mau runtuh dan segalanya hancur, tetapi saya tetap mau percaya dan cinta akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala sesuatu kita coba teliti dan kita tidak melihat jalan Tuhan, tidak melihat tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita harus melihat kenyataan bahwa seolah-olah kita itu ditinggalkan Tuhan. Apakah di saat seperti itu kita mau tetap percaya pada Dia? Saya bisa katakan bahwa percaya hatinya. Karena hatinya itulah hati yang penuh dengan kasihan, belas kasihan kepada kita. Dan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Karena Dia Allah yang tetap, Dia Allah yang setia sampai selama-lamanya, hatinya tidak pernah berubah untuk kita. Saya bisa perlihatkan pada sebuah gambar ini. Ketika Maria Magdalena dunianya runtuh ketika sang pujaan hatinya Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan dalam kubur di dalam goa itu. Dunia bagi dia seperti runtuh ketika dia menyerahkan akan hidupnya kepada Yesus, tetapi Yesus yang dia percayai dikatakan mati. Apa yang terjadi? Murid-murid semua gempar. Tetapi coba lihat Maria ini. Ketika dia dalam kesendirian seperti itu, dia duduk di dekat daripada kubur Yesus. Dia hanya duduk dan termenung dan dia menggali dalam dirinya, Yesusku tetap ada. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya dia menjadi wanita satu-satu yang pertama yang ditemui Yesus langsung sebelum Yesus pergi kepada Bapa. Karena apa? Ketika Rasul Petrus dan Yohanes datang dan melihat kubur itu kosong, Petrus langsung keluar, dia tidak tahu Yesus di mana. Yohanes sempat datang dan dia melihat dan dia mengerti apa yang terjadi bahwa Yesus bangkit. Dan dia mungkin melewati Maria Magdalena dan bilang, Maria, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Mari kita pulang. Tapi Maria bilang apa? Tidak. Saya mau tunggu Yesusku. Saya percaya Dia ada. Saya tunggu Dia. Ini adalah sebuah cinta yang luar biasa. Ya, saya katakan cinta mati.
pada saat-saat dunia itu seperti runtuh, seperti dunia Maria pada waktu itu, dia tetap bersandarkan hatinya kepada pujaan hatinya kepada Yesus Tuhan. Dan dia mendapat kehormatan yang luar biasa ketika dia melakukan hal seperti itu. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pegang? Gak ada kalau bukan hati Yesus yang mengasihi kita. Ketika semua parameter habis, tidak bisa kita pegang lagi. Saya berharap ini memberikan kita kekuatan daripada 5 arti kata percaya. Dan biarlah itu dibangun terus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, untuk membangun iman kita yang begitu kuat kepada Tuhan. Dan saya berharap semua arti dari kata percaya, kelima-lima ini menjadi hidup dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin dibangkitkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.